Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi. satu pada hari ini akan mempresentasikan mengenai kognisi sakit. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cantika Putri, kemudian ada Aisyah Nuraini dan juga Suci Julieta. Bisa langsung masuk ke bagian pertama. Nah, ini adalah isi materi dari kami. Yang pertama ada pengertian sehat, sakit, dan penyakit, kemudian ada kognisi penyakit dan pengukurannya, kemudian ada model Leventhal yang terbagi menjadi 3 tahap, interpretasi, coping, post-traumatic and benefit finding, kemudian yang terakhir ada interaksi koherensi. Mulai memasuki pada bagian pertama, apa itu sehat? Definisi sehat oleh the World of Health Organization merupakan kesehatan yang baik sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Jadi WHO tidak mendefinisikan sehat hanya sebagai sehat secara fisik saja, namun juga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Kemudian Lau juga mendefinisikan sehat didasarkan pada penelitian yang dilakukan, di mana ia meminta orang-orang dewasa muda yang sehat mendefinisikan apa artinya sehat, dan didapat bahwa terdapat 5 inti dari penelitian yang dia terapkan. Yang pertama, fisiologis atau fisik, misalnya kondisi yang baik dan juga memiliki energi. Yang kedua, psikologis, yang dimana ketika orang senang, energik, merasa baik secara psikologis itu disebut sehat. Kemudian yang ketiga ada perilaku, misalnya makan dan tidur dengan benar. Lalu ada konsekuensi masa depan, misalnya rentang hidupnya lebih lama. Kemudian yang terakhir ada tidak ada penyakit, misalnya tidak sakit, tidak ada penyakit, dan tidak ada gejala. Jadi memang ketiadaan dari sakit. Selanjutnya. Kemudian apa itu sakit? Lalu juga bertanya kepada para partisipannya apa itu sakit, dan jawaban mereka menunjukkan dimensi yang kemudian digunakan untuk mengkonseptualisasikan penyakit. Yang pertama, tidak merasa normal, misalnya saya tidak merasa benar, kemudian saya ngerasa nggak enak gitu. Kemudian yang kedua ada gejala spesifik, misalnya gejala fisiologis maupun psikologis. Selanjutnya ada penyakit tertentu, misalnya kanker, pilek, depresi, atau demam. Selanjutnya ada konsekuensi penyakit, misalnya saya tidak bisa melakukan apa yang biasanya saya lakukan. Misalnya kayak si individu ini demam, terus dia jadi pusing, dia jadi sulit untuk bangun tidur, terus lebih lebih enak tidur saja dibandingkan dia harus bangun melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada garis waktu, misalnya berapa lama gejala tersebut berlangsung. Yang terakhir tidak adanya kesehatan, misalnya tidak sehat, sama yang seperti sebelumnya, ketiadaan dari sehat. Next. Kita mulai memasuki kognisi sakit atau keyakinan sakit. Kognisi sakit ini didefinisikan sebagai pandangan pasien terhadap pandangan implisit pasien yang didasarkan pada common sense ia terhadap suatu penyakit. Jadi intinya itu keyakinan dari individu yang bersangkutan terkait pandangan dia terhadap si penyakit ini. Dan di mana mereka mengusulkan bahwa kognisi ini memberi pasien sebuah skema atau konsep untuk mengatasi dan memahami penyakit mereka, dan juga memberitahu mereka apa yang harus diwaspadai atau dilakukan jika ia terkena penyakit tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini di kognisi sakit memiliki 5 dimensi utama. Yang pertama ada identity, dan ini mengacu pada label yang diberikan pada penyakit atau diagnosis medis dan gejala yang dialami. Misalnya si individu ini mengalami penyakit demam, yang dimana demam ini memiliki berbagai gejala yang timbul sebelum si individu ini menderita demamnya itu. Misalnya si individu ini dia pusing, kemudian dia lemes, terus dia pilek, seperti itu gejalanya. Dan yang kedua ada the perceived cause of the illness. Nah, penyebab ini mungkin biologis kayak seperti virus, atau bisa juga psikososial yang disebabkan oleh perilaku yang berhubungan dengan stres.
Selain itu, pasien dapat memiliki representasi penyakit yang mencerminkan berbagai model kasual yang berbeda. Nah, di sini misalnya pakai contoh yang sama, bila individu itu demam, bisa saja demam itu disebabkan oleh suatu virus ataupun karena si individu ini terlalu kecapean, seperti itu. Yang ketiga ada timeline mengacu pada keyakinan pasien tentang berapa lama penyakitnya akan berlangsung. Apakah penyakitnya akan berlangsung jangka pendek atau jangka panjang. Masih memakai contoh yang tadi, misalnya si individu ini yakin kalau oh demam ini mah bentar, paling cuman sehari habis itu sembuh, seperti itu. Yang keempat ada consequences, mengacu pada persepsi pasien tentang kemungkinan efek penyakit pada kehidupan mereka. Konsekuensi tersebut mungkin fisik, emosional, atau kombinasi dari faktor-faktor. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi ya, konsekuensi dari penyakit yang diderita, misalnya kayak demam tadi, si pasien jadi lemas, jadi nggak bisa bekerja seperti biasanya dan tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena ia juga mengalami pusing, misal pilek, seperti itu. Dan yang terakhir ada curability and controllability. Pasien juga mewakili penyakit dalam hal apakah mereka percaya bahwa penyakit itu dapat diobati dan disembuhkan, serta sejauh mana hasil penyakit mereka dapat dikendalikan baik oleh diri mereka sendiri ataupun oleh orang lain. Nah, ini contohnya ketika si individu sudah yakin kalau lebih baik ini ke dokter aja deh dibandingkan dibiarin aja minum obat mandiri, kayaknya lebih pasti kita ke dokter aja gitu. Kemudian next. Nah, di sini sebenarnya hanya bagannya aja ya dari yang tadi, dari kognisi sakit 5 dimensi itu, identity, perceived cause, timeline, consequences, cure, control. Next. Nah, kemudian untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Aisyah. Aisyah. Ya, baik. Aisyah. Terima kasih Cantika. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal model teori yang disusun oleh Leventhal yang disebut dengan self-regulatory model of illness behavior. Nah, Leventhal ini itu mendeskripsikan kognisi sakit yang sudah dijelaskan oleh Cantika di depan tadi dengan model yang disebut dengan self-regulatory model atau SRM. Nah, beliau ini itu mendasarkan bahwa kalau individu ini terkena penyakit itu sama saja seperti terkena masalah lain. Dengan asumsi bahwa jika individu itu menemui masalah atau jika ada perubahan dalam status quo dari hidupnya, individu itu akan dipaksa atau dimotivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga kembali ke kondisi normalnya sebelum dia terkena masalah atau penyakit dalam konteks ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bagannya, itu kan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada stage 1 yaitu interpretation, lalu disebabkan oleh representation of mental health, emotional response-nya, lalu akan bisa berlanjut ke stage 2, lalu terakhir akan dievaluasi di stage 3. Nah, next. Nah, jadi Leventhal SRM itu terdiri dari 3 tahapan yang harus dilalui individu. Yang pertama adalah interpretasi, yaitu ketika individu harus berhadapan dengan potensi bisa sakit. Nah, ini tuh bisa terdiri dari 2 channel, yaitu dari persepsi gejala atau pesan sosial. Nah, persepsi gejala ini maksudnya adalah si individu ini mulai ngereka-ngereka apa yang dirasain di badannya atau di gejala apa yang kira-kira terjadi. Misalkan, ini sakit nih, kok kayaknya gue sakit nih, kok kayaknya mual nih pagi ini, kenapa ya gitu. Lalu pesan sosial itu bisa diperoleh jika individu itu berhasil men-seek out profesional seperti dokter. Ya misalkan kalau udah ada keluhan sakit kepala itu mulai tanya ke dokter, dok ini saya kenapa ya sakit kepala, seperti itu. Lalu stage 2 ketika sudah mulai menemukan diagnosisnya itu tergantung dari apa diagnosisnya itu akan mengarah ke stage coping, yaitu menemukan strategi untuk menghadapi penyakitnya. Nah, coping ini itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu approach coping yang terdiri dari misalkan penyakitnya ini tuh harus disembuhkan nih. Dia mengambil aksi untuk gimana caranya nih penyakit bisa hilang atau aku bisa kembali seperti semula dan nggak kena lagi gitu. Sedangkan kalau avoidance coping itu berarti dia kayak menghindari
kenyataan bahwa dia terkena penyakit. Jadi isinya tentang kayak denial atau wishful thinking, kayak berangan-angan, tapi tidak benar-benar mengambil aksi biar sembuh seperti itu. Lalu yang tahap terakhir itu adalah appraisal, yaitu adalah mengevaluasi efektivitas dari strategi coping dan memikirkan strategi coping apakah berlanjut atau berubah. Jadi seperti setelah melaksanakan coping atau misalkan udah sembuh nih penyakitnya udah selesai gitu. Nah, dia langsung memikirkan strategi apakah ini mesti dilanjutkan dan gimana caranya biar aku nggak kena sakit lagi, apa yang harus dihindari perilaku yang tidak baiknya seperti itu. Nah, next. Jadi untuk lebih detailnya, interpretasi ini itu kan dibagi menjadi 2 channel, yaitu persepsi gejala atau symptom perception sama social message gitu kan. Kalau symptom perception itu adalah individu akan merasakan gejala ketika merasakan ada masalah pada tubuhnya. Jadi contohnya nih nih aku udah mulai sakit kepala, rasanya kepala udah mulai nggak enak gitu. Ini kayaknya kalau misalkan aku biarin sehari 2 hari ini makin nggak enak, akhirnya harus minum obat nih. Nah, kalau social message itu kan pesan dari orang lain dalam bentuk diagnosis formal, bisa jadi berdasarkan persepsi gejala dan bisa tidak. Jadi persepsi gejala yang kita rasakan ini itu bisa bisa benar diagnosis dokternya, misalkan sakit kepala, oh ya ini kamu kayaknya karena banyak stres gitu, atau misalkan yang lain, oh enggak ini mungkin karena gejala dari sinusnya aja gitu. Nah, next. Jadi symptom perception ini tuh gimana cara orang mempersepsi gejalanya itu terbagi dari 6 faktor. Nah, 3 faktor yang di atas ini itu adalah perbedaan dari individunya sendiri. Ini terdiri dari fokus internal atau eksternal, terus demografi, lalu ada gaya pola asuh. Nah, sedangkan faktor ketiga yang lain itu adalah konteks sosial, kognisi, dan mood yang dirasakan. Next. Nah, yang pertama adalah fokus internal atau eksternal. Nah, si individu ini tuh tergantung apakah dia lebih fokus ke internal atau eksternal. Misalkan fokus ke internal itu kayak lebih peka sama gejala yang dirasakan di dalam tubuhnya dia, gitu. Kalau fokus eksternal itu tidak terlalu fokus yang di dalam itu, misalkan dia tidak terlalu memerhatikan gitu. Nah, orang yang punya fokus internal itu lebih besar itu jadi lebih overthink soal gejala gitu. Dan dia jadi makin termotivasi untuk menjaga kesehatannya gitu. Jadi dia gampang dikit-dikit ngerasa kayak oh kayaknya nggak enak deh, oh kayaknya nggak enak deh gitu. Dan dia lebih semangat gitu melakukan perilaku sehat. Lalu yang kedua ada demografi. Nah, ada studi yang mengatakan bahwa pelaporan dari gejala yang dirasakan itu berbeda dari jenis gender, usia, sosial ekonomi, dan kelompok keluarga. Misalkan di studi yang ada di buku itu melaporkan bahwa ya pelaporan gejala itu paling banyak dilaporkan di pagi hari sama malam hari. Gitu. Nah, sedangkan kalau wanita itu lebih peka terhadap gejala yang dirasakan dan lebih sering ngelaporin gejala daripada laki-laki. Nah, yang ketiga itu adalah gaya pola asuh ya, kalau misalkan masih ingat pola asuhnya Bowlby itu kan ada secure, anxious, ambivalent. Nah, ini ternyata ada hubungannya juga nih dengan pelaporan gejala sakit. Nah, orang yang lebih secure attachment di masa kecil itu lebih sedikit melaporkan gejala dibandingkan orang yang anxious atau ambivalent. Nah, anxious atau ambivalent itu lebih prone to stress yang lebih sering daripada orang yang secure gitu. Jadi mereka lebih fokus internal itu lebih besar sehingga lebih sering memikirkan gejala. Nah, next. Lalu ada mood, kognisi, dan konteks sosial. Nah, untuk mood, itu kan mood seseorang akan mempengaruhi seberapa pekanya individu terhadap gejala fisiknya. Nah, mood ini tuh bisa diartikan sebagai orang suasana hatinya apakah bisa jelek atau bagus. Nah, ini juga berhubungan. Ternyata kalau moodnya lagi jelek, terus merasakan stres yang tinggi juga, itu akan menambah kepekaan soal gejala fisik yang dirasakan gitu. Terus ada kognisi, kondisi kognisi seseorang akan mempengaruhi persepsi gejala gitu. Nah, kondisi kognisi itu kan juga bisa diartikan sebagai state of mind dia dalam merasakan gejala. Kalau kan kita sering nemuin tuh ada orang yang saking sibuknya itu bahkan nggak ngerasain
ada sakit gitu, oh enggak ngerasa sakit, enggak kerasa gitu. Dibandingkan orang yang bosan atau minim stimulus yang pasti ngerasain lebih banyak gejala gitu. Sedangkan ada konteks sosial. Nah, konteks sosial dan budaya juga akan mempengaruhi persepsi gejala. Gimana lingkungan kita ini juga akan mempengaruhi persepsi gejala kita. Nah, misalkan kalau ketiga contoh ini akan dirangkum, misalkan dalam satu kejadian ya. Misalkan di kampus kita nemuin dosen yang nggak enak, terus ngasih tugasnya juga kayak ngedadak gitu. Oh, jelek tuh moodnya. Udah moodnya jelek, terus stresnya tinggi gitu. Apalagi kalau misalkan kita misalkan di kognisi itu kita mikirnya cuma itu aja, wah ini dosennya ini dengan tugasnya segala macam gini. Nah itu juga akan nambah peka gitu, sakit malah makin dibandingkan orang yang langsung oh ya udah langsung kerjain aja itu nggak kerasa sakitnya, misalkan nggak pusing, nggak sakit kepala gitu. Nah konteks sosial misalkan di satu kelas ini itu kan sama-sama stres kan, sama stres. Terus misalkan ada yang saling tanya, kalian ngerasa mual nggak sih? Kalian merasa pusing nggak sih? Iya, ini aku merasa mual pusing. Nah itu makin bisa ikut-ikutan itu ngerasain gejala yang nggak enak. Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah social message atau pesan diagnosis formal dari tenaga profesional. Ini bisa diperoleh dari check up rutin juga. Nah, ini bisa jadi itu hasil dari persepsi gejala, jadi bisa akurat atau bisa tidak akurat gitu. Nah, selain dokter, kita bisa memperoleh ini juga dari keluarga, teman, atau jawaban dari berbagai pihak. Nah, dalam memberikan social messages ini, kalau misalkan kita adalah tenaga profesional, kita tuh harus memperhatikan pembahasan dari cara penyampaiannya kita. Ini kira-kira harus mikir, misalkan kalau kita insya Allah jadi psikolog, kita harus mikir, orang ini gimana ya bakal kalau misalkan menghadapin diagnosisnya dia. Jadi kita sebagai profesional itu harus peka sama kebutuhan pasien kita, karena apa yang kita sampaikan ini akan mempengaruhi perilaku selanjutnya, yaitu coping. Lanjut. Nah, itu setelah mengalami persepsi, kita udah tahu persepsi gejalanya, oh kira-kira sudah dapat diagnosis nih. Nah, kita harus melakukan coping atau kayak menghadapi kenyataan dari penyakit tersebut. Jadinya. Nah, kondisi Moose dan Schaefer itu mengatakan bahwa penyakit itu juga bisa penyakit, apalagi penyakit kronis, itu bisa dikategorikan sebagai krisis yang besar karena melibatkan kelima aspek ini, yaitu perubahan identitas. Misalkan dia awalnya dari orang yang aktif di perusahaan paling top markotop itu tiba-tiba harus diam di rumah sakit tidak aktif karena kanker. Lalu ada perubahan lokasi, yang awalnya dia di rumah terus misalkan banyak ke berbagai lokasi, sekarang dia harus stay di rumah sakit demi perawatan. Lalu ada perubahan peran, misalkan kalau sakit akhirnya konsekuensinya dia jadi nggak bisa jalan atau nggak bisa buta, apalagi kalau pasien ini adalah seorang ayah yang aktif berperan sebagai ayah, akhirnya dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia nggak bisa jadi ayah aktif lagi di rumahnya. Lalu ada perubahan dukungan sosial, karena dia sakit jauh dari keluarga, nah itu akan merubah kondisi dukungan sosial yang akan didapat. Lalu ada perubahan masa depan, di mana penyakit ini, apalagi kalau penyakit kronis ini kan kita pasti nggak tahu masa depannya kita harus kayak gimana. Nah, jadi kita harus menghadapi itu dengan coping. Lanjut. Nah, proses coping ini tuh ada 3. Jadi ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi penyakit. Yang pertama adalah cognitive appraisal, yaitu mencari tahu tentang penyakitnya kita gitu. Seberapa parahnya sih gitu penyakitnya kita gitu, berapa lama gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh pengetahuan si individu sendiri, pengalaman terhadap sakit yang lama, lalu adanya atau enggak dukungan sosial yang diterima saat dia menerima diagnosis penyakit itu. Lalu ada tugas adaptif, itu berarti ada tugas yang harus dilakukan supaya dapat beradaptasi dengan kondisi baru saat dia terkena penyakit. Ya, itu ada 2 cabang, yaitu ada illness related yang berhubungan sama sakitnya, yaitu dia harus berhadapan dengan sakit atau gejala-gejala sakitnya lain, dia harus berhadapan dengan lingkungan rumah sakit dan prosedurnya, dan dia juga harus menjaga hubungan yang baik dengan tenaga profesional yang menghandle penyakitnya dia. Lalu ada tugas-tugas umum, yaitu misalkan mempertahankan keseimbangan emosional,
lalu mempertahankan kepercayaan diri, self image, lalu kompetensinya dia dalam menghadapi penyakit tersebut, lalu menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, lalu bersiap-siap untuk menghadapi masa depan yang tidak jelas gitu. Nah, terakhir ada keahlian-keahlian coping yang bisa dilakukan dan bisa diterapkan dan nggak cuma ada di konteks penyakit ini aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa lah. Pertama itu adalah appraisal fokus yang berkaitan dengan misalkan ini lebih ke kognisi gitu ya. Jadi kayak lebih mencari tahu, usaha untuk mencari memahami penyakit tersebut dan mencari makna dari penyakitnya tersebut. Nah, ini melibatkan analisis logis, terus siap-siap mental, cognitive redefinition, yaitu berarti kayak mencoba untuk melihat penyakit itu sebagai hal yang positif, atau bisa aja dengan cognitive avoidance gitu. Misalkan kayak selalu bilang ke diri sendiri, ah nggak serius penyakitnya gitu. Lalu ada problem focus, yang itu adalah menghadapi si masalah itu dan merekonstruksinya jadi bisa diatur gitu. Jadi mencari informasi gitu soal dan dukungan terhadap penyakit tersebut kayak oh ya ini aku sakit nih, aku harus gimana, aku harus cari bantuan ke siapa gitu. Terus taking problem solving action. Nah, aksi untuk menyembuhkan penyakit ini itu taking problem solving action, yaitu identifying rewards itu berarti dia mikir, oh kalau aku minum obat ini, dia harus berpikir, oh mungkin aku akan merasakan lega di bagian ini gitu, aku akan merasa enak tidurnya gitu. Jadi sedikit demi sedikit itu memikirkan hal-hal baik supaya dia mampu menghadapi penyakitnya. Lalu ada emotion focus yang lebih umum dipakai di wanita, yaitu mengatur emosi dan keseimbangannya. Itu seperti affective regulation, seperti mempertahankan harapan di situasi yang tidak jelas, emotional discharge yaitu marah-marah gitu, mengeluarkan emosi, atau resign acceptance, yaitu berarti kayak harus menghadapi kenyataan bahwa penyakitnya itu tidak jelas masa depannya. Nah, lanjut. Sisa dari stage 3 dari SRM ini akan dilanjutkan oleh Tami. Baik, terima kasih Aisyah. Baik, kita sekarang masuk ke dalam post-traumatic growth and benefit finding. Jadi apa itu post-traumatic growth and benefit finding? Jadi dari beberapa penelitian sudah mengindikasi bahwa beberapa orang ternyata bisa mendapatkan keuntungan dari penyakit yang mereka derita. Dan mereka juga jadi melihat diri mereka tuh lebih baik karena mereka pernah sakit. Jadi ada munculnya perasaan positif dari suatu penyakit dan kemunculan perasaan positif ini juga bisa ditingkatkan dari setelah pasien melakukan rehabilitas. Kemudian di sini ada bukti post-traumatic growth dan kemunculan keuntungannya. Yang pertama, ada the experience of positive growth. Individu telah memahami trauma dan pengalaman yang dialami selama perkembangan hidupnya. Jadi di sini ada 5 bidang utama dari pertumbuhan trauma. Yang pertama, perubahan dalam diri sendiri, kemudian perubahan dalam hubungan keluarga yang menjadi lebih dekat karena sakitnya itu, kemudian mengubah filosofi hidup, lalu perspektif lebih baik dalam hidup, dan yang terakhir sistem kepercayaan diperkuat. Kemudian yang kedua ada predicting post-traumatic growth, faktor dari memprediksi pertumbuhan positif setelah trauma, yaitu dari tingkat keparahan gejala, kemudian bisa juga diprediksi melalui waktu berlalunya sejak kejadian traumatis itu terjadi, kemudian dari usia, lalu jenis kelamin, dukungan sosial, dan juga penyebab trauma dapat terjadi. Kemudian yang terakhir ada the role of post-traumatic growth and health outcomes. Hal ini dapat memprediksi hasil kesehatan pasien. Jadi pasien dapat menerima secara realistis setiap hasil penyakit yang dia terima, mau baik ataupun buruk. Kemudian di sini ada using the SRM to predict outcomes. Jadi model pengaturan diri atau self-regulatory model menggambarkan transisi dari interpretasi melalui kognisi penyakit, respon emosional, dan coping ke penilaian. How do illness cognitions relate to coping? Jadi bagaimana kognisi penyakit ini dapat nyambung dengan coping.
Jadi apabila kita ingin mengubah perilaku seseorang, lebih baik kita mencoba untuk mengubah kognisi sakitnya daripada mengubah kognisi coping mereka. Kemudian untuk predicting adherence to treatment, di mana ketaatan seorang individu dalam melakukan perawatan juga termasuk ke dalam belief illness yang berhubungan dengan coping. Jadi semakin taat seseorang dalam melakukan rehabilitasinya atau perawatannya, maka akan semakin meningkat kepercayaan dalam belief illness mereka. Kemudian di sini ada the central role of coherence. Jadi inti dari banyak penelitian mengenai keyakinan penyakit atau belief illness dan hubungannya dengan hasil adalah pentingnya model koheren di mana keyakinan tentang penyebab penyakit konsisten dengan keyakinan tentang pengobatan itu sendiri. Kemudian di sini ada contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus dari jurnal penelitian yang berjudul Levital's Self-Regulatory Model yang diaplikasikan ke pasien dengan penyakit kanker payudara. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penyesuaian dari psikososial pada pasien kanker payudara sesuai dengan Levital's Self-Regulation Model. Sampel yang digunakan yaitu 74 wanita yang baru saja didiagnosis kanker payudara. Hasilnya, penyesuaian emosional dan persepsi penyakit individu dapat memprediksi coping yang sesuai untuk diri masing-masing individu. Jadi emosi negatif dan representasi negatif penyakit dapat memprediksi munculnya rasa ketidakberdayaan atau rasa keputusasaan pasien yang menderita penyakit kanker payudara. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Kami menggunakan buku Health Psychology edisi 5 dari Ogden. Dan juga untuk contoh kasus, itu menggunakan jurnal penelitian Levital Self-Regulatory Model Applied to Breast Cancer yang dilakukan oleh Fernandez dan McIntyre. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.